절대로 메시아 아닙니다. Halo Drakors, bagaimana kabarnya? Masih lancar puasa? Ya. Kali ini saya akan menceritakan 4 kisah sakte yang ada di Korea Selatan yang sedang tayang baru awal Maret di Netflix. Serial ini mengundang banyak perhatian dari berbagai Drakors karena berasal dari kisah nyata yang ada di Korea Selatan dengan judul In the Name of Gods. Holy Birthright. Kisah 4 sakte ini mengangkat sudut pandang agama yang begitu gelap yang ada di Korea Selatan. Penonton nanti bisa melihat kisah kriminal para oknum agama yang ada di Korea Selatan. Maka dari itu, tayangan ini menampilkan banyak visual-visual yang sangat menjijikkan bagi para penonton dengan adegan berbagai kekerasan seperti seksual, pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan. Serial ini menayangkan 4 sakte yang berbeda dalam setiap episodenya. Untuk jumlah episodenya ada 8 dalam serial tersebut. Serial itu dibuat berdasarkan informasi asli yang dilakukan dengan wawancara narasumber mantan pengikut sakte sesat oleh pihak Netflix. Bahkan, tayangan serial dokumenter ini sempat tidak bisa ditayangkan karena ada 4 sakte mengancam pihak Netflix. Beruntung, pihak Netflix bisa menayangkan karena gugatannya berhasil dimenangkan. Oke, langsung kita mulai tanpa lama-lama karena saya sih mau kondangan. Pada episode pertama, menceritakan tentang Jong Mong-sok atau yang disebut JMS. Ia mengaku atas nama Tuhan. JMS ini merupakan orang yang terkenal dan banyak pengikutnya. Tidak hanya sebagai pendeta, namun disebut bisa memberikan keselamatan bagi orang banyak. Nah, pada episode kali ini, para pengikut bahkan korban dari JMS membuka kedok dan memberanikan diri untuk menceritakan tentang agama yang sesat kepada publik. Kisah ini diawali dengan Maple yang menceritakan tentang bagaimana dia dilecehkan oleh JMS dengan mengeluarkan suara rekaman yang berisi pemujian, yakni memuji pinggul Maple yang indah. Bahkan menanyakan apakah dia sudah orgasme atau tidak. Nah, hal tersebut sangatlah menjijikkan dan tidak pantas bagi sang pemimpin agama. Maple menceritakan kejahatan JMS setelah dia keluar dari penjara. Para dokumenter mengungkapkan dan mencari beberapa pengikut yang sempat dilecehkan oleh JMS dan salah satu wanita yang bahkan juga dilecehkan oleh para pengikut atas perintah JMS. Ajaran agama dalam sakte ini yakni menggunakan cerita Alkitab tentang Adam dan Hawa dengan istilah yang tidak pantas, bahkan dalam memberikan ajarannya mengatakan secara gamblang dengan visual yang begitu nyata. JMS menyebut dirinya adalah Tuhan kepada pengikutnya yang tidak bisa melihat Tuhan. Dari situlah ajaran JMS sudah tidak benar yang lebih ke arah pemujaan. Padahal ajaran agama seharusnya dilakukan untuk memiliki nilai-nilai yang baik ke arah positif. Berlatar pada tahun 1980 yang diawali dengan gejolaknya orang-orang berpolitik, di mana banyak generasi muda untuk mencari jati diri, dan JMS menggunakan strategi tersebut untuk merekrut orang-orang dari kampus elit di Korea untuk memulainya. Secara teknis, dia mengembangkan agama ini dengan merekrut anak muda sebagai tempat untuk mengaktualisasikan diri dengan agama yang lebih modern dan lebih masuk akal. Bahkan, JMS sering membuat ramalan kepada muda. Padahal sebenarnya itu hanya dibuat-buat untuk menarik perhatian. Sosok JMS pun mulai terkenal di kalangan anak muda karena dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan membuat berbagai macam keajaiban. Maple. Saya perkenalkan, ini si Maple. Maple mengatakan bahwa dia tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi dia berdoa kepada diri sendiri menganggap Tuhan. Semakin lama dan berkembang, para pengikut JMS semakin banyak. Sementara dari hal yang menjadi daya tarik dari JMS, banyak perempuan muda yang menjadi pendamping JMS dengan rata-rata tinggi badan wanita tersebut 170 cm. Ya, mereka semua senang dekat dengan JMS karena mereka menganggap JMS adalah Tuhannya.
Sementara JMS ini melakukan kejahatan seksual dengan mencuci otak para korban dengan memanggil para pengikutnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Bahkan, bisa menyembuhkan penyakit yang para korban miliki. JMS memulai aksinya dengan menyuruhnya untuk membuka semua pakaian atau telanjang untuk memeriksa mereka dan kemudian memperkosa mereka. Wow, parah. Sementara para korban diberikan ancaman oleh JMS apabila menolak perintah, maka akan masuk neraka dan akan melahirkan anak cacat jika tidak berhubungan dengannya. Semakin hari, semakin bertambah pengikutnya. Bahkan, JMS bisa melakukan hubungan seksual 50 kali dalam sehari. Wow, amazing. Korban pertama ini setelah diperkosa, dia mengajak pengikut lainnya untuk bergabung dan memberikan ucapan selamat kepada korban lainnya karena sudah menjadi kekasih Tuhan. Lebih parah lagi, sang korban juga mencari korban lain untuk diberikan kepada si JMS tersebut. Lanjut pada episode kedua. Bagi mereka yang sadar bahwa Prophets adalah agama yang sesat, yang ingin keluar dari ajaran tersebut tidak bisa keluar dengan mudah. Salah satu pengikutnya yang keluar bahkan diculik dan dianiaya. Itulah tanda-tanda JMS yang akan mengalami kemunduran. JMS pun meramal dirinya bahwa pada tahun 1996 akan mengalami kepahitan dalam hidupnya. Maka dari itu, JMS melakukan perjalanan ke luar negeri dan menyebarkan ajaran agama yang sesat kepada para pengikutnya. Tidak hanya itu, selama dia melakukan perjalanan ke luar negeri, dia juga memperlakukan wanita sama halnya seperti di Korea itu. Diperkosa, bahkan sampai ada yang lebih dari ratusan wanita setiap harinya. Ya, seperti di Taiwan, Hong Kong, Tiongkok, Jepang, Thailand, dan Malaysia. Negara tetangga Indonesia ternyata ya. Beruntung Indonesia tidak kena. 굉장히 값비싼 크리스탈 선물을 사갖고 갔대요. Sementara pihak konsulat mengetahui bahwa JMS mendapatkan surat perintah untuk menangkap. Surat itu dikeluarkan dari Taiwan atas tindakannya yang dilakukan. Para pengikut JMS tidak terima kalau pemimpin mereka seseorang yang jahat, yakni seorang jahat seksual, dan mereka unjuk rasa untuk membela JMS. Walaupun sudah buronan, JMS tidak berhenti untuk tetap melakukan hubungan seksual kepada pengikutnya. Dan salah satu pengikutnya yang ada di Korea tidak terima karena JMS sebagai tersangka atas kejahatannya. Akhirnya, dia diberi kabar bahwa JMS akan menemuinya. Kakak beradik tersebut senang dan bangga untuk bertemu JMS dan menganggap sang Tuhannya. Setelah dia menemuinya di Hong Kong, kakak tersebut dipanggil terlebih dahulu oleh JMS lalu diperkosa. Dan kedua kakak beradik tidak menyangka bahwa JMS melakukan hal seperti itu, dan keduanya pun sudah mulai mengetahui sifat asli dari JMS. Bahkan, salah satu pengawalnya mengatakan bahwa dia menerima foto-foto para perempuan di Korea dengan pose telanjang untuk ditemui selama dia tidak di Korea. Lebih parah lagi, JMS pun ingin melakukan dengan 10.000 wanita, baik di Tiongkok, Hong Kong, dan negara lainnya. Menguak fakta bahwa JMS tidak bisa ditangkap walaupun dia sudah di Korea, karena dia sangat sulit dan terus bepergian ke luar negeri. Dan pada episode akhir dengan penangkapan JMS, dengan diadili oleh pengadilan berat, hukuman 10 tahun penjara. Wow, 10 tahun penjara. Rasanya masih kurang. Walaupun JMS ada di penjara, para pengikutnya tidak berhenti merekrut untuk bergabung dengan Prophets, terutama Maple. Pada tahun 2018, JMS bebas dari penjara dan memakai gelang elektronik selama 7 hari. Para pengikutnya yang masih tersisa terus memberikan pujian kepada JMS, terutama Maple. Maple menceritakan semua apa yang terjadi pada dirinya dari awal dia diperkosa, bahkan sampai para pengikutnya lainnya yang Maple bawa memberikan tindakan yang sama pada pengikut sebelumnya. Maple
sangatlah setia kepada JMS sampai-sampai dia dijadikan bahan untuk dilecehkan, bahkan berkali-kali. Maple sering mengalami tekanan batin dan ingin keluar dari ajaran agama yang sesat. Namun, JMS terus mengancamnya. Pada akhirnya, Maple memberanikan diri untuk menyelinap dan bertemu dengan ibu atau keluarganya di Hong Kong. Namun, di waktu yang sama, kondisi Maple dalam keadaan tidak sehat. Bahkan, JMS terus melakukan ulahnya kepada Maple dengan memperkosanya. Hingga pada episode terakhir, dengan penangkapan JMS lagi dan terus tetap melakukan kejahatan seksual terhadap pengikutnya. Sementara, para korban yang ada di dalam video ini mengatakan kepada pihak Netflix bahwa dia merasa menyesal dan bersalah karena telah mengikuti ajaran agama tersebut.